Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan berkah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan peradaban. Alhamdulillah, di kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi, kita sejenak untuk mencoba mentadaburi sebuah kisah dari seorang sahabat, salah satu sahabat terakhir yang dikisahkan di dalam sebuah riwayat dari kitab Sahih Ibnu Hibban bahwasanya Muhammad bin Abdullah terdampar di sebuah wilayah di bagian Arish di negeri Mesir. Ketika itu seorang sahabat Muhammad bin Abdullah melihat ada sebuah kemah yang sangat jelek gitu ya, dilihat dari luarnya, dilihat dari tampak luarnya saja kemah tersebut sepertinya hanya dimiliki oleh seorang yang miskin. Singkat cerita, Muhammad bin Abdullah datang mendekati kemah tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat sesosok laki-laki yang sudah tua bangka. Dan dari situ terlihat bahwa kaki dan tangannya dalam keadaan yang tidak sempurna, matanya sudah tidak bisa melihat dan pendengarannya tidak sempurna. Hanya tersisa lisannya saja yang didengarkan selalu mengucapkan syukur atas nikmat Allah. Kemudian Abdullah bin Muhammad menemui sosok laki-laki yang ada di gubuk tersebut, di kemah tersebut. Beliau mengatakan, apa yang engkau syukuri atas nikmat yang telah diberikan kepada Rabbmu? Wahai saudaraku, diamlah. Tidakkah engkau melihat bahwa aku telah diberikan lisan yang selalu aku gunakan untuk bersyukur, untuk selalu memuji nikmat dari Tuhanku. Dan aku juga dikaruniai seorang anak di mana ketika waktu sholat dia selalu menuntunku untuk pergi ke masjid. Namun sudah 3 hari ini aku tidak melihat anak laki-lakiku ini. Bisakah kamu carikan untukku anak laki-laki tersebut? Tanya sosok laki-laki yang sudah tidak sempurna tersebut. Maka Abdullah bin Muhammad akhirnya menyanggupi untuk mencari anak laki-laki dari seorang laki-laki tersebut. Setelah beberapa langkah dan beberapa lama dia mencari, akhirnya diketemukanlah sesosok laki-laki yang disebutkan bahwa seorang remaja yang telah dimakan oleh beberapa kelompok singa. Kemudian Muhammad bin Abdullah akhirnya bingung untuk menyampaikan hal tersebut kepada Abu Kilabah, kepada sosok laki-laki tersebut. Akhirnya Muhammad bin Abdullah datang kepada sosok laki-laki yang menghuni kemah rusak tersebut dan menceritakan dan bertanya, wahai saudaraku, tahukah engkau bagaimana Allah menguji Nabi Ayub? Bagaimana kemudian Allah mengambil seluruh harta bendanya? Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Maka laki-laki itu menjawab, ia bersabar. Kemudian, apakah engkau tahu bagaimana Allah menguji Nabi Ayub dengan mengambil semua harta bendanya? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, Nabi Ayub bersabar. Bagaimana kemudian
Nabi Ayub diberikan cobaan oleh Allah, diambillah anak laki-lakinya. Maka kemudian laki-laki tersebut mengatakan, Nabi Ayub bersabar. Maka itulah yang akan aku sampaikan kepadamu, bahwa anakmu yang telah selalu membantumu untuk pergi ke masjid telah meninggal dimakan oleh sekelompok singa. Maka sosok laki-laki tersebut mengatakan, bersyukur, wahai Tuhanku, aku bersyukur bahwa aku tidak ditinggalkan seorang generasi yang mungkin akan bermaksiat kepadamu. Kemudian tidak lama setelah itu, sosok laki-laki ini akhirnya menghela nafas yang panjang dan kemudian akhirnya meninggal di pangkuan dari Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Muhammad bin Abdullah menggeletakkan sesosok laki-laki yang telah menjadi mayat tadi di pangkuannya, dan kemudian menutup laki-laki tersebut dengan sebuah jubah yang dipakai oleh Muhammad bin Abdullah. Kemudian Muhammad bin Abdullah mencari kawanan gitu ya, mencari beberapa orang yang ada di sekitar kemah tersebut dan memanggilnya. Kemudian datang 4 orang yang kemudian ditanya oleh Muhammad bin Abdullah, wahai saudaraku, apakah kamu mengetahui siapa sosok ini? Maka 4 orang tersebut mengatakan, kami tidak tahu siapa sosok ini. Dan salah seorang tersebut mengatakan, bukalah jubah tersebut, siapa tahu ada yang siapa tahu salah satu dari kami mengetahuinya. Ketika dibukakan oleh Muhammad bin Abdullah, sosok tersebut akhirnya diketahuilah bahwa dia adalah Abu Kilabah. Dan dari 4 orang tersebut kemudian menangisi kepergian dari Abu Kilabah, karena Abu Kilabah ini adalah sesosok sahabat yang kemudian menjadi teman dekat dari Ibnu Abbas dan pernah ditawarkan untuk menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim di wilayah tersebut, dan Abu Kilabah ini akhirnya menolak tawaran tersebut, dan akhirnya dia mengasingkan diri ke wilayah Arish yang berada di wilayah Mesir. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang sebuah ayat yang kemudian yang ada di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat keempat, yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'adzana lakum min rabbikum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ketika Tuhanmu mengatakan bersyukurlah atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku karena azabku sangatlah berat. Maka dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan rasa syukur yang diucapkan oleh Abu Kilabah, sehingga Allah mengujinya dengan mengambil seluruh kenikmatan badannya, mulai dari kaki dan tangannya yang dalam keadaan tidak sempurna, matanya yang kemudian dalam keadaan buta, dan pendengarannya yang sudah tidak berfungsi, dan kemudian Allah menitipkan nikmat, yaitu lisannya yang masih bisa mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Rabb-nya. Semoga kita bisa meneladani, bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Kilabah tersebut, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur, bertafakur, dan selalu memberikan dan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.